Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk melanjutkan cerita yang berjudul Darah Hitam Pengabdi Setan bagian yang keempat. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara motor Vespa tua memecah keheningan desa yang terletak di kaki gunung. "Cayo, kenapa harus naik motormu ini sih? Kan kalau diantar Pak Gito lebih enak." Protesku kepada Cahyo yang memutuskan untuk pergi ke desa ini menggunakan motornya dibanding diantar dengan mobil mewah milik Nyai Kanjeng. "Gak apa-apa Nan, biar Pak Gito ikut jagain Tika. Lagian Pak Lek gak bisa kemana-mana kalau gak ada Pak Gito di sana," jelas Cahyo. "Aku paham, namun naik motor tua untuk jalur berbatu seperti ini bukanlah ide yang bagus." Dengan berbekal sebuah kertas yang bergambar peta kasar mengenai lokasi Raden Anjar, kami menyusuri desa ke desa dan beberapa kali melewati pinggir hutan untuk mencapai tempat ini. Sebuah gapura bertuliskan nama desa Joyopurwo terpampang di hadapan kami. Sayangnya kami sampai saat langit mulai gelap sehingga hampir tak ada warga yang terlihat di desa ini. Beruntung masih ada warung kopi yang buka, sehingga kami memutuskan untuk beristirahat sekaligus menggali informasi tentang keberadaan Raden Anjar. "Permisi Bu," aku dan Cahyo memasuki sebuah warung kopi kecil berbentuk bangunan kayu sederhana dengan penerangan lampu oren yang menimbulkan suasana sendu di kampung ini. "Monggo Mas, ngopi," jawab seorang perempuan parubaya yang menjaga warung itu. "Iya Bu, gorengannya dikeluarin sekalian ya Bu," balas Cahyo. Kami meletakkan barang bawaan kami di kursi dan meregangkan tubuh kami di depan kedai kopi ini sambil menghirup udara di desa ini yang masih segar. Suara jangkrik dan beberapa tokek terdengar dari hutan-hutan di sekitar desa sini. Sama-sama di tengah hutan, tapi desa ini jauh lebih nyaman dibanding pendopo Nyai Kanjeng kemarin ya Cahyo, kataku. "Iya bener, sudah lama nggak ngerasain suasana seperti ini. Kamu nggak kangen ke desa Windu Alit Nan?" tanya Cahyo. Karena benar juga, suasana desa ini sedikit mirip dengan suasana di desa Windu Alit yang sama-sama terletak di tengah hutan. "Iya ya, aku jadi kangen. Habis masalah ini selesai, kita mampir ke sana gimana?" ajakku. "Ide bagus tuh. Sekar, apa kabar ya kira-kira?" tanya Cahyo. "Alah, bilang aja dari awal kamu kangen Sekar kan?" ledekku. "Ya, nggak cuma Sekar, kangen juga ketemu Pak Sardi dan warga desa lain," balasnya. Ucapan Cahyo seketika mengingatkanku saat dulu aku tersesat di desa Windu Alit. Ketika aku terpisah dari Rama dan Yanto saat mendaki Gunung Merapi dulu. Sendang Banyu Ireng, apa itu ada hubungannya dengan Nyi Sendang Rangu ya? Entah kenapa aku merasa tidak asing dengan nama itu, tanyaku kepada Cahyo. "Jangan asal cocok-cocokanan, kalau memang ada hubungannya nanti kita juga akan tahu sendiri kok," balas Cahyo. Tak berapa lama terdengar suara gelas bersama langkah kaki yang mendekat. "Monggo Mas, kopinya saya taruh di dalam apa di depan?" ucap ibu penjaga warung itu. "Di sini saja Bu, matur nuwun ya," balasku. 2 gelas kopi dan pisang goreng hangat menemani kami beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. "Mohon maaf Bu, Ibu kenal dengan Raden Anjar?" tanyaku kepada ibu itu yang sedang merapikan meja makan di dalam warung. "Oh, Raden Anjar, mas-mas ini mau mencari pusaka?" Ibu itu bertanya balik kepada kami. Aku beradu pandang dengan Cahyo. Kami tidak menyangka kalau Raden Anjar ini sering dicari oleh para pencari pusaka. "Enggak Bu, enggak, saya diminta tolong saudara Raden Anjar untuk menemui beliau," balasku. Ibu itu menatap kami berdua seolah memastikan sesuatu. "Lantas, tujuan kalian apa? Risikonya terlalu besar bila ingin bertemu Raden Anjar. Beberapa orang mempertaruhkan nyawanya untuk menemui beliau hanya demi sebuah pusaka,"
kalau tidak mencari apapun, risikonya tidak sebanding, ucap ibu itu. Mendengar perkataan ibu itu seketika kami tidak menganggap ia sebagai ibu penjaga warung biasa. Ibu itu sepertinya lebih dari sekedar penjaga warung di desa kecil ini. Yang kami cari memang bukan pusaka, tapi risikonya sebanding dengan yang kami perjuangkan kok Bu, jawab Cahyo. Benar Bu, tujuan kami meminta petunjuk dari beliau untuk menolong kenalan kami. Mungkin ibu bisa memberi petunjuk cara untuk menemui Raden Anjar Bu, tambahku. Sekali lagi ibu itu memperhatikan kami berdua secara bergantian. Bisa, tapi habiskan dulu kopi dan gorengannya. Istirahat dulu saja, nanti kita lanjut, balas ibu itu. Aku sedikit tersenyum mendapat tanggapan baik dari ibu itu dan kembali menikmati suasana tenang di kedai kopi ini sambil menyeruput kopi hitam yang terasa istimewa dengan udara dingin ini. Saya tahu kalian bukan orang biasa, tapi kalian tetap harus berhati-hati. Saat mencapai ujung desa, kalian akan melihat komplek pemakaman di salah satu bukit kecil. Pergilah ke arah sana dan bawa benda ini. Ibu itu menyerahkan kepada kami bungkusan kertas yang tertutup seperti ada sesuatu di dalamnya. Ini apa Bu? Tanyaku sambil menerawang apakah benda ini merupakan jimat atau sejenisnya. Tenang, benda ini bukan seperti yang kamu pikirkan kok. Serahkan saja kepada Raden Anjar kalau kalian berhasil bertemu dia, balas ibu itu seolah bisa membaca pikiranku. Sampaikan padanya, salam dari Bu Nini. Kapan ngopi di sini lagi? Lanjutnya. Mendengar ucapan ibu itu aku sedikit tersenyum dan berjanji akan menyampaikan pesannya. Sementara Cahyo menyerahkan uangnya untuk membayar kopi dan gorengan yang hampir sebagian besar dihabiskan oleh Cahyo sendiri. Matur nuwun Bu, pisang gorengnya enak, ucap Cahyo sambil meninggalkan kedai itu. Sesuai petunjuk dari ibu penjaga warung tadi, kami melajukan Vespa tua Cahyo lagi ke arah ujung desa hingga terlihat sebuah bukit seperti yang disebutkan Bu Nuni tadi. Sebuah bukit dengan kompleks pemakaman tua yang dipisahkan dengan pagar yang juga sudah berkarat. Terdapat beberapa pohon kamboja besar di berbagai sisi pemakaman ini bersama pohon-pohon besar yang sepertinya sudah ada sejak awal sebelum pemakaman ini ada. Cahyo, kita kesananya besok pagi aja gimana? Kayaknya kalau kesana malam-malam kayak cari perkara aja, ucapku. Awalnya aku juga mikir gitu tadi Nan, tapi waktu kita nggak banyak. Nyai Kanjeng dan Tika bisa mendapat serangan kapan saja. Lagi pula bila ada hal yang aneh dengan Raden Anjar, justru kita bisa tahu lebih jelas di malam hari, balas Cahyo. Ucapan Cahyo ada benarnya juga. Kami harus mempersingkat waktu sebelum semakin banyak permasalahan yang akan terjadi. Tapi apa benar ada seseorang yang tinggal di komplek pemakaman semengerikan ini? Tanyaku dalam hati. Nan, ada penggemarmu tuh di depan, ucap Cahyo dengan tertawa. Aku menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Cahyo. Dan sebuah makam di mana ada sesosok makhluk berwujud wanita berbaju putih lusuh menyeringai menatap ke arahku dengan wajah yang penuh darah. Iya benar, dia adalah kuntilanak. Mungkin ini yang dimaksud ibu itu. Sudah banyak demit yang menanti di pemakaman ini sebelum sampai ke tempat Raden Anjar. Jangan bilang begitu, kasihan, ucapku yang segera menghampiri makhluk itu. Seketika makhluk itu terlihat kaget, mungkin karena jarang ada manusia yang berani mendekatinya. Mbak Yu, ini makam siapa? Tanya aku. Makhluk itu tak menjawab, ia malah menoleh ke arah pohon dan dari sana terlihat sosok makhluk seukuran anak kecil pucat tanpa busana. Aku menduga makhluk menyerupai tuyul itu adalah anaknya. Ya sudah, kami bacakan doa ya supaya kalian bisa tenang, ucapku yang segera disusul dengan Cahyo yang menghampiri di sampingku dengan posisi siap untuk melantunkan doanya. Perlahan sosok makhluk itu mulai memudar dari hadapan kami. Semoga saja mereka benar-benar bisa tenang dengan doa yang kami bawakan. Tetapi sebelum mereka benar-benar hilang, sosok tuyul anak kecil itu menghampiriku dan mendekat.
Masnya hati-hati ya, ada yang mau membunuh kalian berdua dari dekat sini. Ucapnya sambil berbisik dan segera menghilang sesaat setelah menyampaikan hal itu. Seketika ucapan itu membuat aku dan Cahyo semakin waspada. Cukup mencurigakan. Ini adalah sebuah pemakaman namun tidak banyak makhluk gentayangan seperti pemakaman pada umumnya. Aku dan Cahyo merasakan kekuatan yang tidak biasa dari salah satu pohon di tempat ini. Saat menoleh ke arahnya, terlihat sosok makhluk berwujud ular berkepala manusia melilit di rantingnya dan menatapku dengan mata yang merah menyala. Entah apa yang terjadi, seketika sebuah ingatan merasuk ke pikiranku. Beberapa dialog terdengar seolah terucap di sekitarku. "Jangan Raden Anjar, dia nggak salah." Terdengar suara wanita yang disusul penglihatan seorang pria berbaju Jawa menggenggam parang menyapu leher seorang pria hingga terputus. Jangan ada yang tersisa atau mereka akan membalaskan dendamnya pada kita semua. Kali ini terdengar suara seorang pria dengan suara yang berwibawa. Aku menduga itu adalah suara Raden Anjar. Sebuah desa yang seluruh warganya telah terkena teluh, berwujud berbagai penyakit terlihat bersimbah darah dengan mayat-mayat warganya yang berkelimpangan di jalan. Raden Anjar pergi meninggalkan tempat itu sambil memandang sebuah pusaka berbentuk pedang pendek yang menawan. Sementara beberapa orang sudah siap untuk membereskan sisa-sisa jenazah di sana. Aku kembali pada kesadaranku sementara makhluk di pohon itu masih terus memandang kami. Namun sekarang aku tahu, makhluk itu adalah sosok wanita yang melarang Raden Anjar untuk membunuh warga di desa tadi. Cahyo membantu menahan tubuhku yang hampir terjatuh. Sepertinya Raden Anjar sama kejamnya dengan Nyai Kanjeng. Dia orang yang gila pusaka. Bahkan ia tega menghabisi satu desa demi merebut sebuah pusaka. Jelasku kepada Cahyo. "Kamu mendapat penglihatan?" tanya Cahyo. Aku hanya mengangguk. Makhluk itu yang menunjukkannya padaku, tapi entah bagaimana sampai dia bisa berwujud seperti itu, jawabku. Cahyo terlihat khawatir, namun sepertinya makhluk tadi tidak memiliki maksud lain selain memperlihatkan hal itu kepadaku. Kami terus berjalan menyusuri pemakaman. Samar-samar kami merasakan adanya sosok makhluk yang mengintai kami. Kami belum menemukan sosoknya, namun nafsu membunuhnya tak dapat disembunyikan. Mungkin dialah yang diceritakan oleh sosok berwujud tuyul tadi. Setelah melewati bukit yang dipenuhi dengan pemakaman, kami melihat sebuah rumah joglo yang sudah reot. Aku cukup ragu masih ada orang yang menempati rumah dengan kondisi seperti ini. "Masuk, Mas." Tiba-tiba pintu rumah itu sudah terbuka dengan sosok perempuan yang meminta kami untuk masuk. "Ini benar kediaman Raden Anjar?" tanya Cahyo. "Ya, silahkan duduk dulu," jawabnya. Perempuan itu mempersilahkan kami duduk di kursi bambu tua dengan beberapa hidangan ringan sederhana yang sudah disediakan di hadapan kami dan meninggalkan kami. Aku cukup heran bagaimana mereka bisa tahu tentang kedatangan kami. Sementara ini aku berpikir suruhan milik keluarga Darmo Wiloyolah yang memberi informasi mengenai kedatangan kami. Perempuan itu kembali setelah mengabari kedatangan kami kepada seorang yang ada di dalam dan duduk di hadapan kami. "Jadi kalian terah sambara yang diceritakan oleh Bapak?" tanya perempuan itu kepada kami. Cahyo menoleh ke arahku. Hampir saja aku mengangguk, namun aku merasakan ada kejanggalan. Aku tak pernah menyebutkan nama terahku kepada Nyai Kanjeng dan yang lain sebelumnya. Lalu bagaimana mereka bisa tahu? "Bukan, Nak, bukan mereka." Terdengar suara rentah seseorang yang datang dari dalam rumah. "Mereka kenalan bulekmu, Bapak baru saja diberitahu." Seorang kakek tua dengan jenggot putih berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya. Perempuan yang ternyata merupakan anaknya itu segera berdiri membantu ayahnya untuk menghampiri kami. Walau sudah tua, aku masih bisa mengenali bahwa dia adalah Raden Anjar seperti yang terlihat di penglihatanku tadi. Cahyo menyadari kebingunganku dan berinisiatif untuk membuka pembicaraan.
Mohon maaf Raden Anjar, memangnya siapa lagi yang akan datang kemari? Tanya Cahyo. Oh, mereka pemuda dari Trasambara. Saya mau menyerahkan pusaka terakhir yang saya miliki kepada mereka, jelasnya. Aku semakin bingung mendengar pernyataan itu dari Raden Anjar. Siapa lagi Trasambara yang tersisa selain aku dan Pak Le? Apa mungkin ada nama keluarga yang sama dengan terah kami? Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk kalian? Tanya Raden Anjar. Ini Raden, berdasarkan informasi Nyai Kanjeng, hanya Raden Anjar yang bisa memberitahu keberadaan Nyi Sendang Rangu yang bisa melindungi Trah Darmo Wiloyo, termasuk Raden Anjar juga, ucapku. Raden Anjar menghela nafas, dari matanya terlihat sedikit penyesalan. Kalau saya sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan saya bila harus menanggung semua dosa yang saya lakukan. Harapan saya, Ajeng anak saya yang tersisa satu-satunya ini bisa selamat, ucapnya. Rupanya yang terjadi dengan Raden Anjar mirip seperti yang dialami oleh Nyai Kanjeng. Ia meninggalkan semua ilmunya demi anak satu-satunya. Makanya pusaka terakhir akan saya serahkan kepada mereka yang berasal dari Trasambara dengan tujuan mereka mau melindungi Ajeng sebagai gantinya. Lanjutnya, tidak usah Raden, kalau kami berhasil menemui Nyi Sendang Rangu, harusnya ia bisa melindungi seluruh Trah Darmo Wiloyo kan? Balasku yang sedikit ragu bila Raden Anjar menyerahkan pusaka terakhir kepada Trasambara yang ia maksud. Raden Anjar menggeleng sambil menghela nafasnya. Terlihat sangat banyak kekhawatiran di wajahnya. Nyai Sendang Rangu hanya akan melindungi kami bila kami masih putih. Namun dengan dosa sebanyak ini, sudah pasti ia bahkan tidak sudi menemui kami, jelasnya. Penjelasan yang masuk akal. Pantas saja Raden Anjar tidak mencari sendiri keberadaan Nyi Sendang Rangu walaupun mengetahui keberadaannya. Perlahan suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah rumah ini. Ajeng dengan sigap bersiap-siap membukakan pintu. Sepertinya mereka adalah orang dari Trasambara yang mereka tunggu. Permisi, Raden Anjar berusaha berdiri menyambut mereka. Ada dua orang pemuda seumuran dengan kami yang mengenakan baju kemeja Jawa dengan keris yang terikat di kain di pinggangnya. Nah, ini mereka. Ringga dan Gandri Sambara, ucap Raden Anjar memperkenalkan mereka kepada kami. Kamu kenal Nan? Tanya Cahyo kepadaku. Aku menggeleng dan membalas mereka dengan senyuman seadanya. Sebentar, saya ambil benda itu, ucap Raden Anjar dengan semangat. Ia berjalan dengan berhati-hati ke dalam kamarnya. Masnya mencari pusaka juga ya? Tanya seseorang yang bernama Ringga dengan wajahnya yang ramah. Namun Cahyo membalas dengan raut muka yang terlihat kesal. Lah, pusaka apa mas? Yang dikasih ke masnya itu pusaka terakhir Raden Anjar, ucapnya dengan ketus. Aku menyenggol bau Cahyo, menyuruhnya untuk sedikit lebih sopan. Setidaknya sampai kami tahu siapa mereka. Maaf ya mas, kami butuh pusaka itu untuk melindungi mereka yang lemah, ucap seseorang yang bernama Gandri. Namun di telingaku ucapan itu terdengar seperti ucapan yang jumawa dari seorang pemuda. Raden Anjar kembali dengan membawa sebuah kotak berukiran naga yang terlihat sangat terawat. Ia kembali ke posisinya dan membuka kotak itu. Sebuah keris. Warangka atau tutup keris itu dilapisi dengan sepuan emas yang membuatnya terlihat mewah. Kedua pemuda yang mengaku berasal dari Trasambara itu menatapnya dengan senang. Keris ini dibuat untuk salah satu pangeran di kerajaan zaman dulu. Kekuatan di dalamnya sangat melimpah bila kalian dapat menggunakannya dengan benar, ucap Raden Anjar. Saya titipkan pusaka ini untuk kalian. Tunggu Raden Anjar, tidak bisa semudah itu, ucap Cahyo tiba-tiba yang segera kurespon dengan sikutanku di bahunya. Maksud Mas Cahyo apa? Tanya Raden Anjar. Saya mau menguji kemampuan mereka berdua. Apa mereka pantas mendapatkan pusaka hebat ini? Ucap Cahyo. Jangan kurang ajar. Mereka ini Trasambara.
Walau nama mereka tidak terkenal, tapi mereka sudah banyak mengalahkan berbagai siluman, ucap Raden Anjar yang mulai kesal. Masalah itu saya sudah tahu, terlihat jelas dari apa yang mereka lakukan dengan makhluk-makhluk di luar sana, balas Cahyo lagi. Maksudmu apa? Tanya Raden Anjar. Aku juga baru menyadari suasana di luar sudah berubah drastis semenjak kedatangan mereka. Oh, itu. Tenang saja Raden, siluman dan makhluk di luar sana sudah saya habisi semua agar tidak mengganggu Raden dan Ajeng lagi, ucap Ringga. Raden Anjar segera berdiri dan pergi keluar. Ia melihat sudah tak ada lagi roh yang berada di sana, sementara beberapa siluman sudah sekarat seperti terkena berbagai macam serangan. Tenang Raden, tidak usah khawatir, saya hanya menguji mereka, karena sebenarnya saya pernah bertemu langsung dengan Trasambara, ucap Cahyo. Raden menatap wajah Cahyo dengan sedikit keraguan, namun akhirnya ia mengangguk setuju. Anehnya, mata Raden Anjar terlihat berkaca-kaca setelah melihat kondisi di luar rumahnya. Jangan sombong kamu bocah deso, kami tidak pernah merasa pernah mengenalmu, balas seseorang yang bernama Gandri. Seketika suasana di tempat ini menjadi tegang. Kami semua keluar menuruti permintaan Cahyo. Pendekar Sembara pernah menolong penduduk desa Kandimaya dari serangan Putolireng, ucap Cahyo. Benar, itu adalah orang tua kami, balas Gandri. Mendengar pengakuan itu aku ikut menghampiri Cahyo. Pernyataannya jelas merupakan kebohongan. Kalau kamu memang berniat menghalangi kami mendapatkan pusaka itu, berarti kamu musuh kami, ucap Ranggi yang mencoba mendekat seolah bersiap menyerang Cahyo. Sayangnya itu hanya tipuan. Seketika sosok bayangan itu sudah di belakang Cahyo dan bersiap menyergapnya. Untungnya Cahyo dengan sigap menahan serangan itu dengan lengannya yang sudah diperkuat dengan roh Wanasura. Haha, roh apa itu? Monyet, ledek mereka dengan melihat roh Wanasura yang merasuki Cahyo. Namun Cahyo tak bergeming. Terus ingon temenmu yang satu itu apa? Lutung, ledek mereka lagi dengan penuh tawa. Cahyo berjalan menghampiri Ranggi dengan wajah yang tenang. Sosok bayangan hitam berdiri di hadapan Ranggi bersiap menahan Cahyo. Dengan lengan Cahyo yang diselimuti kekuatan Wanasura, ia memukul sekuat tenaga ke arah roh bayangan hitam itu. Seketika makhluk itu terpental bersama dengan Ranggi yang berada di belakangnya. Masa kalah sama monyet? Ucap Cahyo membalas ledekan mereka. Wanasura adalah roh ras kera dari hutan Wanamarta, bukan ingon yang diambil dengan bayaran sukma manusia seperti milik kalian. Gandri terlihat marah dengan ledekan Cahyo, namun ia lebih memilih untuk membantu Ranggi terlebih dahulu. Raden Anjar, jangan serahkan pusaka itu kepada mereka. Mereka bukan dari Trasambara, teriak Cahyo kepada Raden Anjar. Bohong, bocah itu menginginkan pusaka itu sampai berani melukai kami, balas mereka. Raden Anjar terlihat bingung. Trasambara diwarisi dua pusaka keris, yaitu keris Rogo Sukmo dan keris Sukmo Geni, ucap Cahyo. Kedua pria itu tersenyum dan mengeluarkan keris dari ikatan kainnya masing-masing. Maksudmu ini? Ucap Ranggi yang mengeluarkan keris berukiran kuno dari pinggangnya dan Gandri yang mengeluarkan keris perak dari tas kainnya. Mungkin kamu harus merasakan kekuatan kedua keris ini agar menyadari siapa kami, jelas Gandri yang segera menghujamkan keris itu ke arah Cahyo. Dari setiap gerakan keris itu muncul percikan api yang sesekali hampir membakar kulit Cahyo. Keris Sukmo Geni menghasilkan api dari sukma pemiliknya untuk melawan musuh seperti kamu, ucap Gandri sambil terus menyerang Cahyo. Ia hanya menggeleng merespon cerita karangan dari Gandri. Ranggi menyusul Gandri dan menyerang menggunakan keris pusaka yang dia akui sebagai keris Rogo Sukmo. Serangan mereka kedua mulai membuat Cahyo merasa kerepotan hingga beberapa luka goresan muncul di tubuh Cahyo. Aku bersiap membantunya, namun ia memberi isyarat kepadaku untuk tidak ikut campur. Wanasura, teriak Cahyo. Seketika lengan dan kaki Cahyo diselimuti kekuatan yang membuat ia mampu bergerak dengan lebih cepat.
Dengan ajian penguat raga, cahaya sekali lagi membuat mereka terpental. Ranggi yang merasa terdesak meletakkan keris itu di dalamnya dan mulai membaca sebuah mantra. Keris Rogo Sukmo mampu menyatukan pemiliknya dengan Sukma Ingonya. Jangan salahkan aku bila kau sampai mati, cap Ranggi. Seketika sebuah mantra yang familiar mulai terdengar. Jagat lelembut, rantui wujud, surga loka, surga kayangan. Aku tertegun mendengar mantra itu. Apa mungkin mantra itu juga diwariskan dengan orang lain? Atau ternyata mereka juga memiliki hubungan darah denganku? Kulo nimbali, langit boten duwe rasa, mati rogo ninggal sukmo. Namun saat mendengar akhir dari mantra itu, aku yakin mereka bukan bagian dari terah keluargaku. Itu jelas berbeda dari mantra yang diturunkan oleh Bapak. Saat mantra itu selesai, seketika tubuh Ranggi berubah menjadi hitam. Tubuhnya membesar dengan mata yang memerah. Ia seperti mulai kehilangan kendali. "Hati-hati Cahyo," teriakku. Cahyo sadar akan bahaya itu dan melompat menjauh. Ranggi yang menyatu dengan Ingonya mengejarnya sementara Gandri terus melancarkan serangan. Serangan demi serangan saling beradu di area pemakaman. Kilatan api dan dentuman terdengar dari tempat mereka bertarung. Jelas mereka berdua cukup kuat untuk menandingi Cahyo. Tapi entah mengapa aku merasakan seperti ada suatu bahaya yang mengintai seperti saat sebelum masuk ke rumah Raden tadi. Aku memutuskan untuk menajamkan mata batinku dan mengecek kondisi di sekitar kami. Hawa membunuh itu semakin kurasakan, namun tidak ada satupun sosok yang dapat kulihat. Sampai akhirnya samar-samar aku melihat asap hitam menuju pertarungan Cahyo. "Cahyo, kembali! Ada yang tidak beres!" teriakku. Cahyo merespon teriakanku dan menjauh dari kedua orang itu. "Cih, sombong di awal saja, ternyata penakut," ucap Gandri. Sementara Ranggi masih dalam kendali Ingonya itu. Tanpa kami duga, tiba-tiba dari asap hitam yang mendekat tadi muncul sebuah lengan dari makhluk bertubuh besar yang menangkap tubuh Ranggi yang kerasukan. "Ranggi!" teriak Gandri yang segera berusaha menyerang lengan makhluk itu. Sayangnya serangan itu tidak menimbulkan luka apapun. Tepat saat kabut itu hilang, terlihat wujud raksasa hitam yang membuka mulutnya. Ia mengangkat tubuh Ranggi dan memakannya dengan sadis hingga darah bermunceratan di sekitar pemakaman. "Ranggi!" Gandri terlihat panik. Ia mencoba lari ke arah kami namun makhluk itu bersiap untuk mengejarnya. "Tolong!" teriak Gandri. Aku dan Cahyo segera berlari ke arahnya dan bersiap menolongnya. Namun tiba-tiba muncul sosok menyerupai manusia dari kabut hitam tadi di tempat raksasa itu datang. Sosok itu menggenggam sebuah keris dan menusukkan ke lengan raksasa yang mencoba meraih Gandri. "Pergi!" teriak orang itu sembari menghadang raksasa itu seorang diri. Gandri berlari tertatih-tatih ke arah kami. Kami menangkapnya dan bersiap berlari membantu sosok yang datang itu yang sepertinya juga seorang manusia. Ia membacakan sebuah mantra, namun sebelum mantra itu selesai dibacakan, tiba-tiba raksasa itu kembali menghilang ke dalam kabut. Aku menghentikan langkahku, namun tiba-tiba sosok manusia yang muncul dari dalam kabut itu berbalik berlari ke arah kami. "Awas, pergi!" teriaknya. Seketika aku tersadar ada sekumpulan kabut hitam di atas kami. Dari sana muncul lengan seorang raksasa yang sama seperti saat tadi ia menyergap Ranggi. Dengan cepat aku dan Cahyo menarik Raden Anjar dan Gandri yang ada di dekat kami. Namun kami tidak sempat menggapai Ajeng yang masih berada di dekat rumah. "Ajeng, lari!" teriakku. Namun raksasa itu terlalu cepat, lengannya sudah hampir mencapai Ajeng. Aku tidak menyadari apa yang terjadi saat itu. Tiba-tiba Ajeng sudah ada di dekat kami bersama seorang anak remaja yang menitipkan Ajeng kepada kami. "Tolong jaga mereka dulu," ucapnya yang segera meninggalkan kami menuju kemunculan raksasa itu bersama pendekar tadi. "Pakde, aku mengalihkan perhatian makhluk itu. Pakde lanjutin mantranya," perintah anak itu. Aku hampir tidak percaya melihat apa yang ada di hadapanku. Biasanya kami yang terlibat dengan pertarungan seperti ini.
Tapi kali ini kami hanya bisa menonton tanpa harus melakukan apa-apa. Pria yang dipanggil Pak D itu membacakan mantra yang memunculkan cahaya putih, sementara anak remaja itu berkali-kali menahan serangan raksasa itu. Aku menoleh ke arah Cahyo. Sekilas aku jadi teringat saat ia masih sering berlatih bersama Pak D dulu. Pak D, Rasputo itu raganya saja yang kuat, tapi sukmanya lemah. Serang sukmanya. Teriakku mencoba memberi petunjuk. Pria itu menoleh seolah merespon ucapanku. Seketika cahaya putih itu menyelimuti kerisnya dan ia menghujamkan keris itu ke sebuah titik di punggung raksasa itu yang berhubungan langsung dengan sukmanya. Raksasa itu terlihat kesakitan dan berlari menjauh ke dalam kabut dan segera menghilang di kegelapan malam. Mereka mencoba mengejar, namun sepertinya mereka memilih untuk menahan diri. Setelah beberapa suasana mulai kembali tenang, kami berusaha mengatur nafas kami. Bapak, itu tadi apa? Tanya Ajeng pada Raden Anjar. Itu pasti salah satu ingon-ingon Protowongso, jawab Raden Anjar. Aku menoleh ke arahnya dan bersiap menanyakan pernyataannya itu. Namun aku memilih menahannya dulu untuk menemui kedua orang yang menyelamatkan kami tadi. Kalian tidak apa-apa? Tanya orang yang dipanggil Pak D itu kepada kami. Walaupun dipanggil Pak D, sepertinya umurnya tidak jauh berbeda dari aku dan Cahyo. Iya, kami tidak apa-apa. Terima kasih pendekar, ucap Raden Anjar. Cahyo terlihat celingak-celinguk mencari sesuatu. Cari apa, Tunjul? Tanya aku. Itu loh, orang yang tadi. Siapa namanya? Gandri. Kok nggak ada? Apa mungkin dia kabur? Ucap Cahyo. Dan benar juga, rupanya orang itu sudah tak ada di sekitar kami. Raden, Gandri hilang, kerisnya, teriakku. Kami semua berlari ke dalam rumah dan beruntung keris itu masih ada di tempatnya. Pak D, itu, ucap anak remaja itu sambil menunjukkan keris itu kepada Pak D-nya. Orang yang dipanggil Pak D itu mengangguk paham. Ayo, masuk dulu, kita bicara di dalam, undang Raden Anjar. Kami kembali ke dalam rumah. Aku meneguk kopi hitam yang disuguhkan tadi sekedar untuk menenangkan rasa tegangku. Cahyo dengan sigap menikmati singkong goreng yang sedari tadi belum sempat ia sentuh. Pak D, tadi keren loh, bisa ngalahin raksasa sebesar itu, ucap Cahyo sambil mengunyah singkong goreng yang masih di mulutnya itu. Iya Pak D, itu tadi apa toh? Tanyaku dengan penasaran. Ajeng mengantarkan beberapa minuman lagi, sementara Raden Anjar membereskan pusaka terakhirnya itu dengan wajah yang kecewa. Seseorang yang dipanggil dengan sebutan Pak D itu menceritakan bahwa sebenarnya ia sudah datang ke tempat ini sejak kemarin. Namun mereka merasakan keberadaan makhluk yang mencoba menyerang tempat ini. Ya, itu adalah Buto Ingon kiriman keluarga Protowongso itu. Mereka berdua memutuskan untuk menghentikan raksasa itu sebelum mendatangi Raden Anjar. Sayangnya mereka terjebak di kabut hitam yang dibawa raksasa itu dan bertarung di sana hingga Buto itu menampakkan diri lagi untuk memakan kekuatan dari Ingon yang merasuki Ranggi. Nah, berarti kalian sudah memiliki tujuan saat ke tempat ini? Tanyaku. Mereka mengangguk. Tujuan kami adalah... Seseorang yang dipanggil Pak D itu menunjuk pada sebuah keris yang sebelumnya ingin diserahkan kepada Trah Sambara palsu itu. Jadi kalian juga mengincar pusaka ini? Tanya Raden Anjar. Bukan begitu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kami dulu. Ini Dirga murid saya, tepatnya Dirga Dharma Wijaya, ucapnya. Seketika raut Raden wajah Anjar berubah saat mendengar nama itu. Dharma Wijaya, akhirnya saya mengerti mengapa kalian mengincar keris ini, ucap Raden Anjar. Tunggu, maksud Raden apa? Tanya aku. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, keris ini adalah keris yang dibuat untuk seorang pangeran kerajaan untuk melindungi diri di masa pelariannya. Keris ini dibuat oleh Prabu Arya dari kerajaan Dharma Wijaya untuk putranya. Jelasnya. Tunggu. Nama itu sepertinya terdengar tidak asing bagiku. Yang Raden Anjar bilang itu benar.
Balas orang yang dipanggil Pak Di itu. Berarti kalian merupakan keturunan bangsawan dari Prabu Arya Darmawijaya itu? Tanya Cahyo. Bukan, Dirgalah yang berasal dari keturunan Darmawijaya. Tapi keluarga kami juga sudah saling berhubungan sejak zaman kerajaan dulu hingga sekarang. Jelasnya. Oh iya, malah saya lupa mengenalkan nama saya adalah Jagat. Jagat Putra Sambara. Jagat Putra Sambara? Aku dan Cahyo kembali saling menatap. Wajah bingung semakin terpampang di wajah Cahyo. Sambara lagi? Gak usah bohong mas, saya kira kamu orang baik. Oceh Cahyo. Maksud masnya apa? Memang itu nama saya. Mungkin memang bukan nama keluarga terkenal, tapi saya tidak bohong. Ucap seseorang yang mengaku bernama Jagat Putra Sambara itu. Sekilas aku mengingat jurus yang ia digunakan saat menikam raksasa tadi. Sebentar Cahyo, mungkin ia tidak bohong, ucapku. Lah, kamu kenal apa enggak? Jawab Cahyo. Aku menggeleng. Tapi jurusnya tadi mirip dengan jurus yang digunakan Daryana, jelasku. Seketika seseorang yang bernama Jagat itu menoleh ke arahku. Kamu mengenal eyang saya, eyang Daryana, ucapnya. Sudah Nan, gak usah ditutup-tutupi lagi. Ini teman saya, namanya Dananjaya Sambara. Jadi Mas Jagat tidak usah pura-pura juga, ucap Cahyo. Seketika wajah mereka terlihat kaget, terutama Raden Anjar. Ia tak menyangka dengan ucapan Cahyo. Pantas kalian mati-matian menyangkal kedua orang tadi, ucap Raden Anjar dan akhirnya mengerti sikap kami tadi. Aku gak ingat kalau Mas Bimo punya anak, tapi kalau kamu kenal dengan Eyang Daryana, kemungkinan kamu juga tidak berbohong, ucap Mas Jagat. Lah, masnya kenal Pak Lik Bimo, ucap Cahyo. Ya kenal, walaupun jauh, saya dan Mas Bimo masih sepupu, jelasnya. Saya anaknya Bisma Mas Jagat, jawabku memotong pembicaraan mereka. Oh alah, putranya Bisma sama Kirana ya. Pantas kalian tidak kenal saya. Bapakmu itu kelewat pinter. Dia memilih ngari di sawah ketimbang tinggal di kota. Jelas Mas Jagat. Aku sedikit tertawa. Almarhum bapak memang orang yang paling santai dan tidak mau dipusingkan dengan hiruk pikuk kota. Pak Di, beneran dia saudara Pak Di? Tanya Dirga. Sebelum Mas Jagat sempat menjawab, aku berdiri dan berpindah duduk di dekat Dirga. Maaf ya Raden Anjar, jadi reunian keluarga begini, ucapku. Tidak apa-apa mas, saya ingin mendengar kelanjutan cerita kalian, balasnya. Aku duduk di hadapan Dirga, meletakkan tanganku di dada dan menarik sebuah keris dari sukmaku. Wajah Raden Anjar, Dirga dan Jagat terlihat kaget. Dirga, peganglah. Apa kamu mengenal keris ini? Tanyaku kepada Dirga. Ia terkesima melihat keris itu. Namun lebih dari itu, ia seperti mendapat sebuah penglihatan yang membuatnya teringat akan sesuatu. Keris Roko Sukmo, ucapnya sambil tersenyum. Jadi keris ini benar-benar ada. Aku mengangguk. Mas Jagat ikut memperhatikan keris itu sementara Dirga mulai bercerita. Aku mendapat cerita turun-temurun dari keluargaku, salah satunya tentang seorang patih yang menolong leluhurku, yaitu Prabu Arya dan melindunginya hingga akhir hayat. Leluhurku pernah memberikan pusaka kebanggaannya saat kelahiran anak dari patih itu. Pusaka itu adalah benda ini, keris Rogo Sukmo, cerita Dirga. Aku dan Cahya tersenyum mendengar cerita itu masih diteruskan hingga sampai ke generasi kami. Kamu tahu siapa nama patih itu? Tanya Cahyo yang mulai terlihat sok tahu. Dirga menggeleng. Patih kakek demit Edan Widarpa Dayu Sambara, ucap Cahyo. Aku segera memukul kepala Cahyo yang mencoba bercanda dengan Dirga. Kami memanggilnya Eyang Widarpa, bahkan sampai jadi setelah mati dan menjadi demit pun, ia masih mencari makam Prabu Arya Darmawijaya, raja yang paling ia banggakan, jelasku. Maksudnya, kalian pernah bertemu dengan Eyang Widarpa? Tanya Mas Jaga dengan penasaran. Oh, bukan ketemu lagi.
Sudah habis ini, badan dipukulin sama dia cuma gara-gara nyebut demit edan, ucap Cahyo. Aku tersenyum setiap teringat kejadian Eyang Widarpa yang tak pernah absen memukul Cahyo yang sering mengatai Eyang Widarpa demit edan. Sementara itu aku menceritakan mengenai mantra yang mampu membuatku memanggil roh leluhur yang masih berada di alam ini, termasuk Eyang Widarpa dan Pendekar Daryana. Mas Jaga juga mengetahui mengenai mantra itu, namun ia tidak bisa menggunakannya tanpa perantara keris Rogosukmo yang hanya diwariskan kepadaku. Raden Anjar ikut memperhatikan ceritaku dan seolah ingin ikut berbicara. Darmo Wiloyo itu adalah nama terah keluarga kami. Dulu leluhur kami mengambil nama itu agar mirip dengan nama Prabu Arya Darmawijaya. Berharap terah ini bisa sebaik dirinya. Sayangnya kami gelap mata dengan kekuatan yang kami miliki. Jelas Raden Anjar. Tak ada satupun dari kami yang merespon ucapannya, karena tidak tahu harus menjawab apa. Hingga akhirnya Raden Anjar mengeluarkan kembali kerisnya dan menggesernya ke depan Dirga. Saya kembalikan pusaka ini. Mungkin semua ini memang sudah dikariskan, ucapnya dengan pasrah. Dirga dan Mas Jagat berterima kasih menerima keikhlasan Raden Anjar. Namun masih ada sesuatu yang mengganjal untukku. Maaf Mas Jagat, dari sebelumnya Raden Anjar memang sudah berniat menyerahkan pusaka ini untuk kedua orang yang mengaku sebagai terah Sambara tadi, ucapku. Raden berharap mereka berdua akan melindungi Ajeng sebagai ganti menerima pusaka terakhir pemberian Raden Anjar ini. Dirga dan Mas Jagat saling berpandang, sepertinya mereka menyepakati sesuatu. Tenang saja Raden Anjar, sebagai gantinya kami akan menerima amanah itu. Kami akan melindungi Ajeng dan Raden Anjar, ucap Mas Jagat. Seketika wajah Raden Anjar berubah senang. Memangnya melindungi kalian dari apa Raden? Siluman, tanya Dirga. Raden Anjar menggeleng. Terah Brotowongso dan orang-orang yang ingin membalas dendam terhadap perbuatan kejiku dulu, jelasnya sambil sedikit menunduk. Tenang saja Raden, kalau kami berhasil menemui Nyi Sendang Rangu, kalian pasti bisa tidur dengan tenang, tambahku. Mendengar ucapan itu Raden Anjar segera berdiri dan kembali masuk ke kamarnya. Ia keluar dengan membawa sebuah selendang tua lusuh dan menyerahkannya kepadaku. Ada sebuah sendang di hutan Gunung Timur. Datanglah ke sana dan hanyutkan selendang ini. Jika beliau berkenan, kalian bisa menemuinya. Jelas Raden Anjar. Maksud Raden menemui Nyi Sendang Rangu? Tanya Cahyo. Raden Anjar mengangguk. Aku cukup senang mendapat petunjuk mengenai keberadaan ingon milik keluarga Darmo Wiloyo itu. Mas Jagat, Dirga, apa saya boleh minta tolong? Tanya aku. Apa itu Danan? Apa kalian bisa tinggal di sini untuk melindungi Raden Anjar dan Ajeng hingga kami berhasil menemui Nyi Sendang Rangu? Tanya aku. Mas Jagat menoleh ke arah Dirga seolah meminta persetujuan. Kalian tidak usah khawatirkan saya, yang pasti tolong pastikan Ajeng selamat, balas Raden Anjar. Wah, nggak bisa gitu, ucap Cahya sambil mengeluarkan sesuatu dari kantungnya. Kalau Raden Anjar kenapa-napa, nanti ada yang khawatir, ucap Cahya sambil menyerahkan sebuah bungkusan kertas titipan Bu Nini tadi. Ini apa? Tanya Raden Anjar. Gak tahu, titipan dari Bu Nini, katanya kapan mampir ke warungnya lagi, ucap Cahyo. Benar juga, aku hampir lupa menyampaikan hal itu kepada Raden Anjar. Ia segera membuka bungkusan kecil itu dan menjadi sedikit tersenyum. Aku pun penasaran isi dari bungkusan itu. Itu apa Raden? Tanya aku. Kopi, coba kalian cium. Aromanya kopi Bu Nini memang gak ada duanya, ucap Raden Anjar dengan wajah yang sumringah. Aku senang melihat wajah Raden Anjar yang berubah polos seperti itu. Aku tak menyangka bahwa dulunya ia adalah orang yang kejam seperti yang ditunjukkan dari penglihatan makhluk berwujud ular berkepala manusia itu. Dirga, Mas Jagat, sekali lagi saya titipkan Raden Anjar dan Ajeng ya. Sebagai gantinya, nanti saya akan ajak ke persemayaman terakhir Prabu Arya Darmawijaya leluhurmu itu. Pasti kamu belum tahu kan? Ucapku. Yang benar Mas, di mana?
Tanya Dirga dengan semangat. Di kaki Gunung Merapi ada desa terpencil yang bernama Desa Windu Alit. Ada sebuah hutan yang dikenal dengan nama Alas Mayit. Aku, Cahyo, dan Eyang Widarpa akhirnya berhasil menemukan peristirahatan terakhir leluhurmu itu di sebuah tempat yang bernama Sendang Banyu Ireng, jelasku. Mas Jaga dan Dirga terlihat semangat. Mereka berjanji akan menjaga Ajeng dan Raden Anjar hingga kami kembali. Ya sudah Raden, kami pamit dulu ya. Doakan kami berhasil dan bisa segera kembali ke sini, ucap Cahyo. Raden Anjar sedikit batuk dan menutup kembali bungkusan pemberian Bu Nini itu. Kalian tidak usah kembali lagi ke sini, ucap Raden Anjar dengan tiba-tiba. Aku dan Cahyo segera menoleh mendengar perkataan itu. Maksud Raden apa? Tanyaku. Iya, lain kali tidak usah ke sini. Tidak ada lagi pusaka yang kusimpan di makam keluarga ini, ucapnya. Jadi kalau mau ke sini lagi, kita ketemu di warung Bu Nini saja sambil ngopi ya, lanjutnya. Jadi kalau mau ke sini lagi, kita ketemu di warung Bu Nini saja ya sambil ngopi, lanjut Raden Anjar lagi. Aku tersenyum, tak kusangka sebungkus kecil bubuk kopi pemberian Bu Nini mampu merubah kepribadian Raden Anjar begitu cepatnya. Satu lagi, sepertinya saya pernah mendengar sesuatu yang kamu sebut dengan nama Sendang Banyu Ireng itu. Semoga saja saat kalian kembali, saya sudah berhasil mengingatnya. Dan bersambung. Kira-kira seperti apakah kelanjutan dari cerita ini? Nantikan pada bagian yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.